Halo teman-teman para teknisi, gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan baik-baik aja ya. Ya, eh, kali ini saya mendapati kasus laptop lagi ya, dengan kasus mati total. Eh, Kali ini tipenya Toshiba C640D dengan kondisi mati ya. Ya, sekali ini saya akan coba mulai dari pembongkaran ya, mulai dari pembongkaran sampai eksekusi. Jadi ini sebelum dibongkar ya, saya udah cek dulu pas tadi terima user, seperti biasa pakai power supply. Ternyata pakai power supply pun nggak bisa, nggak nyala, nggak ada tegangan sama sekali. Oke, kita deal dulu sama user, baru kita eksekusi. Ini sekarang agak lama ya teman-teman ya, jadi dinikmatin aja. Jadi biar tahu ya cara bongkar dan cara eksekusi mulai step by step. Ada beberapa yang saya skip karena memang terlalu kepanjangan, tapi tidak mengurangi tidak mengurangi poin-poin untuk eksekusi ya, yang terpentingnya ya. Step pertama saya cek di CMOS-nya, baterai CMOS normal. Untuk seri Toshiba ini keseringan yang saya dapat sih biasanya kasusnya VGA ya, VGA-nya udah lemah ya. Tapi untuk kali ini saya dapat kondisinya mati total. Kata usernya tadi malam sih masih nyala, dia bilang gitu. Pas pagi mau dinyalain nggak nyala, seperti biasa. Seperti itu teman-teman ya. Jadi sempat mati nyala sih kata dia. Kadang-kadang bisa hidup, kadang-kadang bisa mati. Usernya bilang, mas ini saya udah ke tempat lain katanya 19 voltnya nggak ada. Oke. Ya 19 volt tuh banyak ya. Maksudnya kalau secara teori sih mudah ya. Maksudnya 19 volt tuh ada. Yang mahal itu kan kita nih teknisi pengalamannya ya. Jadi eksekusinya itu yang mahal ya. Sama dengan dokter spesialis sama dokter umum ya. Jadi dokter spesialis kenapa mahal? Karena memang sudah biasa mereka ngerjain dan mereka memang benar-benar fokus sama pekerjaannya ya. Jadi ya ahli lah ya dibilang ya. Ini benar-benar step by step ya, mulai dari pembongkaran semua sampai eksekusi ke mesin ya teman-teman ya. Jadi tahu ya untuk seri ini cara bongkarnya tuh seperti ini. Saya nggak tahu kenapa memang ya bukan menjelekkan suatu brand ya, mohon maaf gitu. Yang sering saya dapat, saya eksekusi pasti kalau nggak Acer, Asus, Toshiba. Ya untuk merek-merek lain bukan yang nggak gampang rusak juga. Maksudnya dalam arti yang sering selama ini saya servis laptop ya, yang saya alami ya merek-merek itu. Entah itu tipe terbaru atau yang lama pun, ya biasanya tipe-tipe itu. Ada sih memang merek Dell, Axio, HP gitu, tapi jarang ya maksudnya. Lenovo yang ThinkPad ya seperti itu. Bukan yang nggak rusak, tapi ya rusak juga sih. Tapi memang keseringan. Yang saya sering dapati di kasus di lapangan ya merek-merek ini. Jadi untuk seri ini aja saya udah hampir ada kali ya, bisa 10 kali kali ya untuk tipe ini aja ya. Jadi itu biasanya tuh di kasusnya tuh di VGA nya udah lemah ya. Kadang kalau user nanya, mas ini kenapa sih VGA nya lemah ya? Pertama mungkin karena usia. Ya mungkin untuk seri-seri ini bisa dibilang kalau dibilang tuh kayak reject pabrik kali ya gitu ya. Tapi tetap dijual gitu.
Ya bukan berarti jelek juga, memang ada beberapa yang sering servis untuk tipe-tipe tertentu gitu, jadi memang sudah sering dapetin gitu. Jadi untuk pengerjaannya ya sudah tahu gitu. Jadi ini ya lagi-lagi teman-temannya agak lama ya kita untuk eksekusi ya. Ya, ini beberapa permintaan dari teman-teman bahwa Mas ini tolong ini dong dieksekusi dari awal, di videoin. Kadang-kadang gini ya teman-teman ya, maksudnya bukan saya nggak mau videoin dari awal ya, jadi kadang ya pas lagi saya kerjain kadang ada user datang, saya harus tinggalin pekerjaan sementara untuk konsultasi sama customer gitu kan. Jadi nggak mungkin kan saya nungguin teman-teman nungguin saya ngobrol sama user gitu. Jadi ada beberapa yang saya skip, tapi tetap ya, maksudnya poin-poinnya ini tetap saya videoin ya. Nah ini saya habis dibongkar, saya coba nyalain ya, tetap nggak nyala ya. Nah langkah pertama kita, karena ini mati total sama sekali nggak ada arus, jadi laptop itu ada arus 19 volt, 9 volt, 5 volt gitu, 3 volt. Itu dari mana ya? Dari skema. Nah kenapa saya langsung ukur ke situ? Itu di jalur power ya, biasanya memang masalahnya di situ. Di 2 elko itu dia menyuplai tegangan ke power ya, IC powernya. Jadi saya cek daerah-daerah situ itu langsung drop ya tegangannya, keluar tegangan tapi kecil sekali ya, 1,1 voltan ya, 1 volt sekian. Jadi ini nggak normal ya. Handphone sebenarnya laptop sebenarnya hidup tapi kondisinya kurang tegangan, dan itu menyebabkan laptop itu mati. Nah itu di jalur 19 voltnya saya cek tegangan itu nggak ada yang normal itu semuanya. Jadi syarat tegangan kerja di laptop tuh kita mesti cek dulu ya, untuk 19 voltnya keluar apa enggak, 9 voltnya keluar apa enggak, 3 voltnya keluar apa enggak. Jadi seperti itu teman-teman. Taunya dari mana? Dari skema. Hampir sama sih dengan handphone ya. Tapi kalau misalnya untuk skema di laptop itu biasanya kita tuh berbayarnya tuh per tahun. Jadi kalau misalnya teman-teman memang nggak terlalu fokus di laptop, ya mau nggak mau ya bisa dibilang ya perlu nggak perlu lah ya skema. Tapi bagi yang kita ini teknisi laptop penting ya. Nah ini di dioda coil 19 voltnya gak keluar tegangan 19 volt. Jadi kita mesti urutin dulu ya dari mana. Nah itu ya, kita udah tahu itu di situ bahwa itu dioda untuk mengeluarkan tegangan 19 voltnya. Di situ yang putus ya teman-teman. Jadi kita ganti ya. Jadi nggak langsung serta merta ini langsung ketemu ini di sini ya. Jadi belum tentu ya, bisa di dioda, bisa di MOSFET, bisa di elko, bisa di kapasitor. Jadi kelihatannya mudah tapi nggak semudah itu ya teman-teman ya. Jadi maksudnya ya mungkin dari user saya nih ada yang ngelihat videonya, oh kok gitu doang ya. Ya kalau gitu doang ya apa bedanya kita sama mereka gitu kan. Jadi maksudnya makanya mereka nggak tahu, makanya kita ini di sini sebagai teknisi harus tahu gitu pekerjaan kita. Sama seperti halnya, balik lagi ya saya contohkan kepada dokter. Jadi kurang lebih menurut saya ya pribadi ya, teknisi itu sama seperti dokter sih ya. Jadi mereka sekolah mahal-mahal, mereka punya pengalaman jam terbang tinggi, ya makin mahal. Apalagi kalau dokter spesialis ya, bisa berlipat-lipat harganya. Untuk konsultasi aja itu mereka bayar. Bedanya kita teknisi itu konsultasi customer gratis.
ya mungkin masukan ya buat teman-teman suara teknisi, kalau misalnya gimana ya, bukan kita nggak boleh konsultasi sama customer ya, maksudnya kalau menurut saya sih seperlunya aja ya jawabnya, jadi jangan nggak perlu ini IC ini. Jadi, kalau menurut saya sih ya mati gitu loh, mau dijelasin pun mereka nggak akan ngerti gitu loh, malahan dijelasin malah mereka lama-lama jadi so tau sih menurut saya ya. Jadinya kita tuh sebagai teknisi susah juga gitu loh untuk ngejelasin, kita udah ngejelasin bener tetap disalahin. Nah itu ya teman-teman ya, kebetulan saya ada cabutan, enaknya kita punya bangkaian laptop ya kita langsung dikanibalin aja gitu. Ya saya beli ya untuk bangkaian laptop ini, kita nggak alasan serta merta ada blok gitu, enggak, tapi tetap saya beli juga ya bangkaian laptop ini. Kelihatannya mudah ya teman-teman ya, lihat seperti ini. Tapi ya step-stepnya lumayan teman-teman, jadi kita harus lihat skema dulu jalurnya kemana, baru kita langsung eksekusi. Kalau nggak itu komponen ada banyak banget ya, kalau misal kita asal eksekusi aja nggak tahu jalurnya kemana, dia lari kemana, ya semua pasti diangkat, dipasang, bukannya hidup malah jadi mati itu laptop. Oke, udah kepasang ya teman-teman ya. Ya kita ukur lagi ya, sebelum dinyalakan kita coba ukur dulu, kita pastikan ya kita kerjanya itu harus rapi ya, supaya mengurangi biar kita nggak ada yang terlewat lah gitu ya. Nah ini udah masuk listrik ya, udah nyala ya teman-teman ya, jadi posisi sebenarnya udah nyala, tinggal kita rakit kembali baru kita tes ini posisinya sudah nyala atau belum, dan kita pastikan lagi ya ini jalurnya sudah aman belum. Oke, berarti sudah aman ya teman-teman ya. Jadi mesti hati-hati ya cara kerjanya. Kalau laptop itu tegangannya lumayan tinggi ya. Itu 19 volt ya teman-teman ya. Beda sama handphone tuh tegangan rendah. 19 volt kita kerjanya mesti teliti, mesti hati-hati. Karena bisa membahayakan diri kita sebagai teknisi dan juga laptopnya. Kalau misalnya kita salah untuk pengukuran pun akan menyebabkan konslet ya, malahan jadi konslet ya. Jadi mesti hati-hati ya teman-teman yang kerjanya ya. Mesti hati-hati dan teliti. Ini saya kalau misalnya kerja sudah terbiasa terburu-buru, jadinya ya begini cepet kerjanya. Berapa menit selesai. Kalau misalnya nggak ada numpuk kerja, jadi bisa cepat kerjanya. Tergantung ya, maksudnya tergantung dari tingkat kesulitan sama spare part. Kalau misalnya nggak ada spare part ya mau nggak mau saya mesti order gitu loh, dan itu perlu waktu ya teman-teman. Ini kita rakit ulang ya. Rakit, sebelum dirakit kita tes lagi. Oke, sudah mantap ya teman, alhamdulillah. Done.